ini kan yang tujuannya terakhir, mohon maaf sebentar ya Bu ya. Yang satunya Bu, sebentar. Baik, sambil menunggu Bu Ana, mungkin dari saya dulu, Mbak Mar. Nggih, Bu. Nggih. Ya. Mulai dari abstrak ya, dari saya. Ini untuk kata kunci nanti tolong dilihat lagi rumusan kata kunci itu yang benar seperti apa. Menggunakan berapa kata ya yang bisa menjadi kunci saat menelusuri karya tersebut ini ya, secara ini ya, secara literatur ya, secara itu kata kuncinya apa nanti akan ketemu itu kalau untuk kepentingan nanti di repositori. Kemudian untuk tata tulis nanti dilihat lagi jumlah kata ya, kemudian juga berapa itu ya, apakah sudah bisa mewakili ya, merepresentasikan isi dari skripsi itu nanti bisa diperpadat, dibuat lebih mentes. Kemudian untuk masukan saya untuk desain itu dibuat ke bawah saja ya, karena kalau ke sana itu kesannya ada kan cross seksional ya, dibuat ke bawah saja untuk anak-anak panah-panahnya. Kemudian ini penelitian penjenengan itu tahun berapa, Bu? Untuk penelitiannya 2022, Bu. Datanya yang dipakai? Datanya 2022. Sampai bulan? Penelitiannya bulan Maret sampai Mei, Bu, 22. Data yang digunakan? Kan ini data sekunder ya? Apa data primer? Primer, Bu. Data primer. Berarti nanti itu ya, yang populasi itu disesuaikan dengan yang berkunjung atau yang seperti apa di bulan apa sampai apa gitu. Jangan kesannya itu sama selama 1 tahun gitu. Ya. Tuh. Kemudian untuk kriteria inklusi, eksklusi apa? Coba dibaca kriteria inklusinya. Tidak mendengar, Mbak Mar? Saya tidak mendengar. Mute ya. Coba. Untuk kriteria inklusinya yaitu Ibu Nifas yang sedang melakukan kunjungan ke PMB, baik kunjungan Nifas maupun kunjungan. Oke. Ya, itu kan populasinya di puskesmas ini ya, di puskesmas PMB wilayah Prambanan ya. Tapi kok cuma 2 PMB itu yang diambil? Apakah sudah cukup mewakili? Saya tidak mendengar, jenengan ngendika apa? Sudah dapat mewakili, Bu, karena yang PMB tidak muncul suaranya, Bu. Ini malah yang dibunuh, di-mute. Coba yang device satunya. Sampun belum? Ya, dijawab. Ya. Sudah dapat mewakili. PMB apakah sudah cukup mewakili?
PMB yang lainnya itu patasnya 1-2 aja, Bu. Jadi yang paling banyak itu tempatnya Bu Kuswati Ningsih sama Bu Rina. Jadi kita ngambilnya cuma studi. Itu yang diambil pasien yang dari alamat wilayah itu atau dari luar provinsi juga, katanya tadi di perbatasan. Yang sini aja, Bu. Dari awal ya. Hmm. 70 sekian ya jumlahnya ya di dua itu ya. Bu, itu memang yang diteliti kan IUD sama implan ya MKJP-nya ya? Ya. Tapi KB pondok juga ada, Bu. Hah? Yang diteliti semua. Bu, menggema Bu, yang di P1 dibunuh dulu itu, dimit dulu, itu hidup semua. Marwati, Marwati, hidup semua itu. Pakai ya toh? Ampun, Bu. Silakan dijawab. Tidak ada suaranya? Bentar, Bu, bentar. Nah, ini bisa ini ya. Oke. Jadi itu yang diteliti itu Ibu Nifas yang sudah melakukan atau yang Ibu Nifas yang menggunakan KB, baik MKJP maupun yang bukan MKJP, Bu. Oke. KB pasca salin. KB pasca salin. Populasi. Semua ya, semua KB pasca salin ya karena untuk melihat variannya ya. Ya, Bu. Kemudian eksklusinya subjek tidak ingin diteliti. Ada enggak ya, Bu? Ini data primer kan? Subjek yang kalau dia itu apa langsung direkomendasikan untuk MOW ataukah dia tidak bisa menggunakan alat KB apapun gitu misalnya karena kontraindikasi, ada enggak, Bu? Kalau yang kontraindikasi enggak ada, Bu. Kemudian yang MOW karena kondisi itu termasuk sampel enggak? Termasuk maksudnya sampel. Berarti MKJP apa non MKJP? Kalau yang MOW MKJP, Bu. Padahal itu bukan karena niat, tapi karena kondisi misalnya. Yang karena sudah banyak anak. Gimana, Bu? Tapi untuk PMB kemarin tidak ada yang MOW, Bu. Nah, tadi katanya ada, pertanyaan saya kan tadi ada enggak yang MOW? Kalau MOW masuk apa gitu? Baru berencana, jadi baru apa kayak di data kayak gitu loh, Bu, tapi belum melakukan MOW. Nah, itu penjenengan masuk ke sampel enggak? Enggak masuk, Bu. Ya, berarti itu penjenengan exclude itu. Ya. Masukkan exclude ya, Bu. Kemudian masukkan saya lagi untuk pemaparan hasil. Saya sebenarnya kemarin sudah memberi masukan. Tolong runtutannya sesuai dengan rentetan tujuan khusus Ibu ya. Jadi orang membaca itu matching antara tujuan, hasil dan kesimpulan. Nanti ditoto lagi tinggal notonya itu, Bu. Iya, Bu. Ya, itu saja dari saya. Bu Ana sudah bisa memberi masukan? Ya, sampun Bu. Ya, monggo bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Monika sudah itu intinya. Ya, kita lanjut ya Bu Marwati ya. Iya, Bu. Ya, oke, Bu Marwati tadi apa saja dari Bu Monika dan Pak Herman yang harus diperbaiki? Iya, Bu. Apa saja yang harus diperbaiki?
Tadi untuk yang desainnya untuk Bu Monika tadi, kemudian abstraknya juga sama sampelnya ada yang ditambahi untuk eksklusinya, kemudian dimatchingkan antara tujuan dengan isinya. Kemudian untuk Pak Irman tadi tambahannya yaitu Pak Irman tadi untuk populasi, untuk kenapa memilih MKJP di Prambanan, jadi untuk latar belakangnya lebih ditambah lagi, terus sama perbedaan dari keaslian penelitian tadi yang nomor 2 itu tadi kan hampir sama dengan yang saya teliti kayak gitu. Yeah. Kalau dari Bu Monika? Tadi untuk abstraknya dari kata kunci, kemudian terus apa lagi? Cara literaturnya, kemudian tinjauan teori sesuai dengan pembahasannya, kemudian jumlah penulisannya pokoknya diurutkan sesuai tujuannya, sama kriteria inklusi eksklusinya tadi ada yang ditambah yang untuk eksklusinya. Terus untuk desain penelitian tadi dibuat arah panahnya. Ya, ini desainnya ini ya, desainnya itu ya dijelaskan di populasinya, arahnya. Kalau ini kan kohort ya, kohort prospektif kalau seperti ini. Jadi desainnya gimana? Arah seksional itu dari atas, kemudian diambil dari populasinya, kemudian sampelnya, gitu ya Bu ya. Gitu. Berapa? Tuh, ya. Jadi niatnya dari tinggi rendah. Ini bukan terus jadi hanya 2 gini ya, masing-masing kotaan nanti ini lagi memilih MKJP juga memilih itu. Jadi semakin banyak subvariabel itu akan semakin berdua biah penelitian itu. Tidak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi dengan semakin banyak subvariabel yang diambil, maka akan semakin luas juga. Apalagi nanti diperdalam lagi. Itu ya. Terus ini proportif ini ya. Berapa jumlahnya? Populasinya berapa? 79. Terus jumlahnya, kalau populasinya untuk persalinan kemarin. Berapa, Bu? Nah, ini ya. Ini populasinya belum tertulis di sini, kan sudah diketahui toh, bisa dihitung kan? Iya, Bu. Ya, tiba-tiba muncul ini pakai apa sih? Kok bisa muncul rumus itu? Ketemunya populasinya kan mestinya nggak tahu, sudah bisa dihitung. Ini penelitian juga lama ya, Juli sampai Juni ya. Penelitian itu maksudnya apa? Pengambilan data atau proses penyusunan dari proposal? Pripun, Bu? Penelitian, yang dimaksud penelitian ini. Ya, dimaksud penelitian. Udah, wes. Untuk definisi operasional variabel. Niat itu apa? Keinginan ya? Keinginan, Bu. Itu apa namanya? Mengukurnya bagaimana? Alat ukurnya apa ini niat itu? Kuesioner, Bu. Kuesioner. Sumbernya? Itu dari teori, kemudian kita buat pertanyaan. Kalau dukungan sosial kan ada ya? Yeah. Kalau niat, dari mana sumbernya? Ada. Kalau niat apa sumbernya gini? Saya kan juga penasaran niat ya. Karena banyak tenan nih. Yang pertama itu tentang KB ya kan? Gitu. Yang atas-atas KB, variabel independennya, kemudian masuk ke niat itu di bagian apa ya?
Ada faktor-faktor mempengaruhi mempengaruhi pemakaian. Ada pengetahuan, terus apa meneh iki? Umur, dukungan, jumlah anak. Faktor-faktor dari mana ini ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi. Ada pendidikan, pengetahuan, umur, dukungan, jumlah anak, biaya, ada penolong persalinan, sumber informasi, tokoh, terus teori niat. Ada termasuk determinan perilaku nih ternyata. Bu Marwati ini gimana nulis kok? Ini ya, Snehandu ini ya. Iya, Bu. Handu ya, niat, pamrih, kesengajaan, intensi. Nah, ini cara ngukurnya piye niat ya? Ada nggak di sini? Ada kuesionernya, Bu. Oh enggak, tapi kan kuesioner itu harusnya bersumbernya pada tinjauan teori, ada landasan teorinya, atau hasil penelitian, atau teori gitu dari pakar ahli gitu. Jadi makanya Bu, kalau kita dengan banyak variabel itu kita juga harus waduh, nanti langsung ini ya, makanya saya waduh banyak sekali nih ya. Itu nih niat kan harusnya kan diuraikan lagi, niat cara ukurnya seperti apa, gitu ya, isinya apa, cara mengukurnya, alat ukurnya, itu ya. Dukungan sosial juga, dukungan sosial apa saja? Dukungan sosialnya dari keluarga kayak gitu, Bu. Enggak, kan terdiri dari apa saja dukungan sosial itu? Dukungan keluarga, dukungan masyarakat, sama tokoh masyarakat, sama dukungan tenaga. Satu komponennya itu loh, ada emosional, terus apa lagi? Nah, itu harus tercover di dalam instrumen. Jadi dukungan sosial itu juga harus tercover di dalam alat ukurnya. Banyak loh, ada 4 dukungan sosial itu. Terus ada aksi, ada apa lagi nih? Ada otonomi pribadi. Apa ini otonomi pribadi? Ini apa? Apa ini otonomi pribadi? Otonomi pribadi itu jadi ibunya berhak memutuskan memutuskan masalahnya sendiri atau ada orang lain yang mengikat kayak gitu, Bu. Nah, ini apa di sini? Bersifat pribadi perseorangan. Nah, ini harus ada uraiannya. Niat tadi juga harus diperkaya, dipertajam lagi. Niat, kalau dukungan sosial sudah cukup. Yang niat tadi harus diperkaya, dipertajam. Kemudian ini otonomi pribadi juga, alat ukurnya di situ dimasukkan, walaupun misalnya nggak nemu teori, misalnya penelitian boleh. Kemudian situasi aksi, apa ini situasi aksi? Keadaan, Bu. Jadi ada yang mengaruhi baik keadaan geografis, fasilitas, keuangan, jarak kayak gitu, Bu. Caranya gini, dengan apa makanya subvariabel cuman isinya 1 kalimat 2 kalimat dan meneliti 100 variabel mampu ya. Makanya ini harus dipertajam, diperkaya lagi apa definisinya, apa itu di dalamnya itu apa, gitu. Sehingga munculnya bisa melahirkan kuesioner. Kuesioner itu apa yang di dalamnya harus ada tersirat di dalam ini tinjauan teori. Gitu, Bu. Teori ya, Bu. Ya. Iya, Bu. PMB kerangka. Makanya ini muncul kerangka teori kan biasanya aja teori kalau Bu yang buat belum payu ya. Jadi ini ngambil dari yang asli aja kerangka teorinya. Kalau kerangka sudah tadi hipotesisnya dipecah sesuai dengan tujuannya. Tujuan khusus tadi ya ini populasi tadi yang jadi ke situ balik ke situ. Karena sakitnya ini. Nah, ini kan muncul nih. Nih ya tadi di DOV ya tadi ya di DOV. Nah makanya ini jadi ada rendah, skornya kurang dari 3,5, tinggi lebih dari sama dengan 3,5. Nah ini kan dasarnya apa? Dari dukungan sosial juga. Kuesionernya, Bu. Enggak,
Bu Marwati itu menentukan cut-off point-nya menjadi 3,5, jadi piro ini? Akses informasi kurang dari 2 itu Jadi kan harus ada. jumlah untuk Oke, Bu. Dari jumlah pertanyaan dari kuesionernya itu, Bu. Iya, tapi kan harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Ono 2,5 ki apa nih? Apanya itu 2,5 itu? Skor apa itu? Total skornya berapa? Total skor. Jadi niat ada 6 pertanyaan. Setiap pertanyaan itu kalau yang mendukung itu nilainya 1, tapi kalau tidak mendukung nilainya 0. Jadi nanti di rata-rata, terus yang untuk buat menentukan skornya itu rata-rata dari total itu tadi, Bu. Kok ada terus Total tengah-tengah? pertanyaan dibagi jumlah. Iya, kok Iya, ada Bu. pecah? Soalnya 7 pertanyaan dibagi Nah, 3,5 itu namanya. dari jumlah. Misalnya Bu Marwati menganut apa? Siapa? Apa itu skor rata-rata? Apa-apa gitu ya? Itu ya Bu ya? Iya, Bu. Dan nanti lengkapi di apa namanya? Di tinjauan teorinya. Iya. Uji validitas, reliabilitas, ada melaksanakan. Melaksanakan, Bu. Untuk kuesionernya menggunakan kuesioner sendiri atau mengadopsi? Kuesioner sendiri, Bu. Oh, menyusun, tidak mengadopsi Iya, dari menyusun sendiri, Bu. atau ngadopsi. Kalau ngadopsi Boten. jujur mengambil adopsi kuesioner misalnya dari satu penelitian nasional, internasional, atau penelitian siapa, kemudian dilakukan modifikasi. Nggak apa-apa, jujur. Daripada mengakui punya orang, nanti kena. Membuat sendiri, Bu. Buat sendiri. Ada bivariat, multivariat, ya, regresi logistik. Ini analisis bivariat, ini tabel-tabelnya bisa digabung ini, Bu. Jadi tidak usah banyak tabel. Oh, nggih, Bu. Tabel yang sejenis digabung wae, lebih efisien. Nggih, Nanti Bu. misalnya dipublikasikan juga nggak boleh ya banyak tabel kayak gini. Di anu aja ya Bu, distribusi kan bisa digabung jadi satu tabel besar ya. Nggih. Nanti jadi satu halaman bisa ini. Kan hanya frekuensi sama presentase. Ya. Kemudian distribusi ini bisa ini yang univariat. Kemudian yang bivariat, bisa nggak bivariat? Kayaknya bivariat juga bisa nggak ya ini? Yang bivariat. Karena kan ininya tinggi rendah, memilih tidak memilih. Ordinal ya, datanya ordinal ini ya, skalanya ya. Nggih, Bu. Bukan nominal Bu, skalanya. Skala datanya. Bukan ordinal, Bu. Yang nominal cuma yang memilih MKJP atau tidak MKJP aja, Bu. Yang lain ordinal. Ya, Iya. coba nanti yang untuk tabel-tabelnya bisa digabung ya Bu ya, yang bisa di ini jadikan satu saja. Iya, Kemudian Bu. sampai ke multivariat ini ya. Yang berhubungan berapa ini? Ini melakukan analisis multivariat syaratnya apa Bu? Ada seleksi bivariat sama regresi logistik, Bu. Ya, seleksinya bagaimana? Seleksinya jadi nanti dicari yang ada hubungan, kemudian dari yang ada hubungan itu kemudian dianalisis, dicari yang paling itu, Bu, paling dominan dengan registry logistiknya itu, Bu. Jadi ketemunya yang paling dominan niat. Jadi semua ditentukan oleh niat ya. Jadi semua ditentukan oleh niat, bergantung niat, benar ya berarti. Dukungan sosial, nah ini apa? Apa terjemahannya apa ini? Dari analisis multivariat. Dari Multivariat maknanya apa kalau analisis multivariat itu?
interpretasinya. Ayo, bisa nulis harus bisa mempertanggungjawab. Multivariat untuk mencari yang paling dominan. Terus bacanya. Lalu, ayo harus tahu ya yang apa maknanya menginterpretasi gitu ya, bukan hanya ada niat dah, itu bukan. Bukan hanya itu maksudnya. Oke, di pembahasan ya, ini pernyataan Bu Marwati mana ini yang analisis atau pemikiran, hasil pemikiran analisis dari Bu Marwati sendiri. Ada nggak? Pembahasan itu harus ada bagaimana ketajaman kreasi, kreativitas, hasil pemikiran, analisis dari penulis atau peneliti, dan itu adalah apa? Pernyataan itu apa? Didukung dengan penelitian, didukung dengan teori. Itu ya. Bu. Bentar, Bu. Ngapunten. Kan tadi udah banyak tuh yang ditunjukkan teori. Nah, ini harus diperkaya lagi. Tadi Bu Monika sudah ya di pembahasan ya. Sudah dengan Bu Monika tadi ya di pembahasan ya. Kemudian di kesimpulan. Itu kan kesimpulannya banyak tuh, Bu. Hipotesis, banyak hipotesis ini. Ya nggak semua ini itu satu ya, tidak dibagi gitu. Ya, saran ada pada masyarakat Saran diharapkan pada masyarakat siapa? Masyarakat di wilayah Prambanan. Oh, tapi di manfaat ada masyarakat. Ini juga akseptor yang sudah mengetahui menggunakan agar mengajak, memberikan info, ngajak konco. Jadi ini berdasarkan tadi manfaat dengan mengacu hasil penelitiannya Bu Marwati ya. Oh, banyak variabel nanti nggak kepake. Karena manfaatnya. Itu harus dimanfaatkan, hasil penelitian yang banyak tadi dimanfaatkan untuk memberikan saran gitu ya. Ibu. Jurnalnya ada berapa? Jurnalnya ada yang jurnal. Nah, jurnalnya itu nanti kalau untuk naskah publikasi sekitar berapa 70% ya adalah jurnal. Ya, tugasnya masih mencari jurnal juga. Kemudian ini master tabel sudah. Ya, oke, itu ya dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Monika. Monggo Bu Monika, matur nuwun Bu Monika, dan mohon maaf ya Bu Monika. Baik, terima kasih Bu Ana, Bu Mar. Sudah dicatat semua masukannya? Ampun, Bu. Ya, sudah dipahami ya, nanti itu sudah direkam juga, nanti itu bisa dibikin resume ya untuk masing-masing penguji, jadi nanti saat konsultasi bisa melampirkan itu. Baik, ini karena Pak Herman sudah clear, ya kita sampaikan saja nggih Mbak Mat tadi dari masukan Pak Herman, masukan saya, masukan Bu Ana. Kalau saya menyimpulkan Mbak Mat tulis dengan perbaikan. Gimana Bu Ana, bisa seperti ini? Ya, diterima Bu Monika. Ya, nggih. Monggo silahkan direvisi Mbak Mat. Iya, Bu. Iya, Bu. Kamu ki ubek nopo ya? Laptopnya, Bu. Error. Ya, sekali lagi selamat Mbak Mat. Ya, silahkan berproses lanjut untuk segera diperbaiki. Baik, ya. Mari kita tutup dengan berdoa mengucap syukur bahwa kita sudah diberikan kelancaran melaksanakan kegiatan ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup dari saya selaku moderator. Kalau ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bu Ana, BKD ini gitu gawe men. Soalnya sistemnya error. Maca grup jurusan. Waduh, nggih.